Selamat pagi, balik Nostalgia TV. Kali ini kita mau review pemakaian Royal Enfield setelah 4 tahun lebih. Apa saja yang masih bertahan, apa aja yang masih reliable, apa yang perlu diganti, apa yang sudah diganti, dan apa yang kira-kira masih kuat sampai next year at least. Oke, ini di Stadion Pakansari. Kita mulai review Royal Enfield Bullet 350 standard. Kita kembali bersama lagi di Nostalgia TV. Kita mulai dari bagian depan. Bagian depan ini terdiri dari velg, spakbor, ban tentunya, jari-jari, dan sistem pengereman tromol ya. Dari tahun pertama tromol depan belum pernah diganti dan difungsikan hanya sekitar 30% saja dari pemakaian, karena memang agak loss, tapi itu yang paling baik untuk Bullet 350 karena tidak menghindari tergelincir apabila rem terlalu pakem. Kemudian aplikasi Springer di sini untuk menyiasati pengungkit ini tidak balik ke fungsinya saat ditekan. Kita lihat nih. Nah, kelemahan Royal Enfield Bullet 350 ada di sistem brake drum depan. Berikutnya kita lihat mileage. Sebelumnya kita lihat di headlight lampu sen belum pernah putus sejak tahun pertama, alhamdulillah awet. Ini dipakai tiap hari guys, tiap hari saya kerja naik ini. Dan oke, tentang lampu ini pernah putus satu kali, diganti di bengkel pinggir jalan, banyak bolamnya. Tungstram kalau nggak salah dulu mereknya. Kemudian kita ke panel. Ya, panel masih standar, mileage-nya masih di 23.000 sekian-sekian. Ammeternya dari tahun pertama sampai tahun keempat lebih belum pernah saya ganti aki, hanya beberapa kali saja di charge, itu pun bukan karena rusak, karena sudah terlalu lama aja. Ingin dimanjakan, listriknya ingin diperbaharui. Kemudian tank badge masih segar, Royal Enfield Bullet. Alhamdulillah, kunci-kunci tidak ada masalah. Kemudian kita lanjut ke bagian mesin. Alhamdulillah, tahun keempat belum ada leak, belum ada kebocoran atau rembes dari bagian head. Busi juga baru satu kali ganti. Saya nggak tahu nih, saya yang irit apa memang bagaimana, atau memang pelit. Tapi enggak kok, ini pemakaian wajar. Jadi mungkin motor pun tidak terlalu banyak tuntutan. Oli tentu setiap 3.000 saya ganti. Filternya juga. Kemudian karburator setiap servis hanya dibuka saja, dibersihkan. Tidak ada kendala sama sekali. Kemudian ada satu di tahun ketiga saya ganti per kickstarter karena putus di dalam dan harus dibongkar. Pemasangannya juga nggak sulit ya, asal punya alat, ada waktu dan ada teman untuk saling berbagi. Kemudian ini air filter box nggak ada masalah. Kemudian ini badge Bullet 350-nya masih bagus. Ini kalau dibuka ada saringan udara, baru diganti 2 kali. Alhamdulillah nggak ada keluhan, nggak ada komplain. Kemudian ini nih, bushing swing arm kemarin saya ganti. Bahannya teflon, tersedia di di Tokopedia atau di Shopee. Harga terjangkau, hanya pemasangan saja. Boleh dilakukan sendiri atau memakai jasa orang. Kemudian ini shock breaker nggak ada masalah, hanya sedikit karat saja di sini. Oke, kemudian tromol belakang ya baru kemarin di KM 23.500
perlu diganti, itu pun sebenarnya kalau kita nekat-nekatan masih kuat sih untuk 1 tahun ke depan. Kemudian sebelum ke sebelah kiri, ini exhaust masih standar, masih pakai knalpot standar. Hanya saja di belakang dipercantik dengan slip on pistol, dibeli dari marketplace. Nah, kemudian ini taillight masih standar, cuma ada crack sedikit di sini waktu pulang dari touring ke Lampung, terguling dia. Oke, next kita highlight sisi sebelah kiri. Oke, kita balikin dulu motornya. I'll see you guys at the other side. Oke guys, balik lagi di sisi sebelah kiri. Maaf kalau tadi di awal sistem Springer tidak terlalu jelas. Nah, ini kita lihat lagi di sini. Ya, ini siapa tahu bikin di rumah, silakan. Ya, sederhana sekali. Ditempel di situ, dibuat didudukan. Oke, kemudian kita ke kabel. Kabel-kabel ini alhamdulillah dengan kita rajin melumasi menggunakan nanti ya, gambarnya saya kirim nanti ya. Dengan pelumas rantai cukup awet. Ini kalau situ nggak percaya boleh, tapi ini 4 tahun kabel kopling belum pernah diganti sama sekali. Begitu juga dengan, oh ya, kalau kabel rem depan saya pakai kopling, saya pakai tali kopling Vespa. Kembali ke tangki sebelah kiri, ini ada dent sedikit, ada scratch juga di sini. Ya, itu kenang-kenangan pulang dari Lampung, jatuh di jonggol malam-malam. Kemudian busi juga, tadi saya sudah katakan belum pernah diganti. Maaf ya, boleh deh bilang saya pelit atau gimana, tapi memang belum perlu diganti, kenyataannya seperti itu. Ini heads masih kering, alhamdulillah tidak ada bocor. Kemudian kopling juga, saya bukan mekanik ya, tapi saya respectful dengan apa yang saya punya. Setiap joints atau sambungan selalu saya lumasi dengan chain loop ya. Oh ya, chain loop. Kemudian klakson juga masih standar. Wah, ini kenapa buram ini? Oke, wah, oke, nah udah fokus lagi. Kemudian ini battery box masih standar, belum pernah diganti. Kemudian ini toolbox masih mint condition, masih baik, alhamdulillah, bersyukur. Kemudian yang saya katakan tadi, pushing arm ini, pushing swing arm sudah diganti setelah pemakaian sekitar 23.500 km. Oke, cuma tentu dengan sudah 4 tahun digunakan, ini covernya sudah ini ya, wear and tear, sudah rusak. Nanti suatu saat akan diganti. Shock breaker masih oke. Next kita ke jok. Jok masih one piece, cuma scratch aja, dicakar kucing. Nah, itu dia scratchnya, scratch lagi di situ. Oke, kira-kira seperti itu review kita kali ini. Review yang kita ambil cuma sekitar 10 menit dengan editing dan segala macam. Nah, sekarang saya mau round up penampakan dari belakang, depan, kiri, kanan. Kalian boleh komen ya guys, entah ini motor awet sehingga irit atau memang yang punya pelit. Wah, oke, it's free for you to comment below. Yang saya rasakan ya memang seperti ini. Kalau motor perlu sesuatu ya tentu kita ganti. Kalau masih fine aja, ya ngapain juga diganti. Oke guys, nah ini dari depan. Ini penampilan gagah-gagahnya dari sini nih guys. Oke, kita lihat lanjut ke belakang.
Kita berputar ke sisi kanan. Oke. Yap. Kira-kira segitu dulu guys. Pemakaian 4 tahun lebih. Mileage 23.900 tadi ya. Oke, sampai nanti di konten berikutnya. Kita jumpa lagi di next video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.